2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia akan membahas tentang sistem ketatanegaraan pada masa kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, saya Satrio Sobohi Habibi dari Prodi PPKN dengan NIM 24030500131. Saya Lutfi Andar Aziza dengan NIM 24030500050 dari Prodi PPKN. Saya Nadia Rahma dengan NIM 240305080 dari Prodi PPKN. Saya Isun Ika dengan NIM 24030500047 dari Prodi PPKN. Selamat menyaksikan. Ketatanegaraan pada masa kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Sistem ketatanegaraan pada masa kerajaan Hindu dan Buddha adalah sistem penyelenggaraan pemerintahan, pembagian kekuasaan, hubungan antara raja dan rakyat yang dipengaruhi oleh ajaran Hindu dan Buddha, kebudayaan lokal, serta konsep politik Hindia seperti Dewa Raja, Ksatria, Mandala, dan Dharma. Yang kedua, ada prinsip dasar ketatanegaraan. Konsep Dewa Raja sebagai dewa yang dianggap titisan dewa, misalnya Wisnu atau Siwa, muncul di kerajaan Kediri, Majapahit, dan Tarumanagara yang tujuannya untuk menangguhkan wibawa dan legitimasi raja agar mudah mengatur negara. Yang kedua ada Dharma, kebenaran dan keadilan. Raja wajib menjalankan pemerintahan berdasarkan kebenaran, keadilan, dan moralitas. Jika raja tidak menjalankan Dharma, kerajaan bisa hancur karena kutukan moral. Yang ketiga ada Mandala, konsep wilayah konsentris, pusat kerajaan kuat, daerah bawahan, daerah pengaruh digunakan untuk mengatur kerajaan luas seperti Sriwijaya dan Majapahit. Selanjutnya ada struktur pemerintahan. Pada masa kerajaan-kerajaan Hindu Buddha berkuasa di Indonesia, sistem ketatanegaraan yang digunakan umumnya berbentuk sistem monarki dengan raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Raja tidak hanya berperan sebagai pemimpin politik, tetapi juga mempunyai legitimasi religius karena sering dianggap sebagai perwujudan atau wakil dewa. Kedudukan inilah yang memberikan raja otoritas penuh dalam berbagai bidang seperti bidang pemerintahan, hukum, ekonomi, dan keagamaan. Dalam menjalankan kekuasaannya, raja didampingi oleh Dewan Penasihat Kerajaan yang berasal dari kaum Brahmana atau tokoh agama. Mereka mempunyai fungsi untuk memberikan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan upacara keagamaan, hingga penyelesaian permasalahan hukum. Keberadaan Dewan Penasihat ini menjadi tanda eratnya hubungan antara agama politik pada masa tersebut. Dalam pemerintahan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, raja menjadi pusat kekuasaan yang didampingi oleh Dewan Pertimbangan dari kalangan Brahmana atau tokoh agama. Di bawah raja terdapat beberapa pejabat penting yang menjalankan fungsi administratif. Jabatan tertinggi setelah raja adalah Mahapatih atau Patih yang bertugas mengatur pemerintahan sehari-hari dan memastikan kebijakan raja berjalan sebagaimana mestinya. Lalu ada Mahamantri yang menangani urusan khusus seperti pajak, irigasi, perdagangan, pertanian, dan keamanan. Dalam bidang militer, raja dibantu Senopati sebagai panglima perang yang mengatur pertahanan dan ekspedisi kerajaan. Pada aspek hukum dan keagamaan, Dharmadiyaksa berperan mengawasi pelaksanaan hukum dan urusan keagamaan. Untuk pemerintahan daerah, jabatan seperti Pada aspek hukum dan keagamaan, Dharmadiyaksa berperan mengawasi pelaksanaan hukum dan urusan keagamaan. Untuk pemerintahan daerah, jabatan seperti Rakai atau Samgat memimpin wilayah-wilayah penting dan bertanggung jawab atas pajak serta stabilitas lokal. Sementara itu, di tingkat desa terdapat Datu atau kepala Wanua yang mengatur kehidupan masyarakat dan adat setempat. Meski istilah tiap kerajaan berbeda, struktur ini secara umum menunjukkan bahwa pemerintahan Hindu-Buddha memiliki sistem yang hierarkis dan cukup terorganisir. Kemudian ada sistem hukum pada masa kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama, hukum adat dan agama. Sistem hukum kerajaan merupakan gabungan antara adat Nusantara dan hukum Hindu-Buddha dari kitab seperti Uttara Manawa, Maru, dan Astadasawi. Aturan adat ditetapkan sesuai budaya lokal, sedangkan hukum agama menjadi pedoman moral dan tata negara. Kemudian ada peradilan. Raja menjadi hakim tertinggi bagi pejabat hukum bernama Dharmadiyaksa. Jenis hukuman ini mencakup denda, kerja paksa, pengasingan, dan juga hukum militer. Kemudian ada sistem administrasi pemerintahan.
Yang pertama, administrasi pusat. Pemerintahan pusat mengatur pajak, perdagangan, pertanian, irigasi, dan keagamaan. Pejabat penting yaitu Dharma Diaksa di bidang hukum, Patih, Perdana Menteri, Senopati, Panglima Perang. Kemudian ada administrasi daerah. Wilayah kerajaan dibagi menjadi beberapa tingkat. Yang pertama Nagari, yaitu provinsi, Kedatuan, kabupaten, Wonokerto, kecamatan, desa atau wanua, yaitu wilayah terpencil. Kemudian ada pajak. Rakyat membayar pajak berupa hasil bumi, tenaga kerja atau kerja lagi. Yang terakhir upeti dari daerah bawah. Tentang ketatanegaraan berdasarkan kerajaannya. Kerajaan yang pertama adalah Sriwijaya di abad 7 sampai 13 menggunakan sistem mandala dari pusat daerah taklukan ke daerah pengaruh. Raja bergelar sebagai Dapun Tahiang, memiliki armada laut yang kuat dan berpengaruh internasional, berbasis pada agama Buddha Mahayana. Yang kerajaan kedua adalah Majapahit di tahun 1293 sampai 1527. Sistem paling tertata dalam Nagara Kartagama dan Kutara Namawa. Raja Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada memimpin ekspansi Nusantara, memiliki struktur pemerintahan pusat daerah yang rinci. Yang selanjutnya adalah Kerajaan Mataram, Mataram kuno, Kediri, dan Singasari. Raja sebagai pusat kekuasaan dan agama, pemerintahan berbasis agraris dan sistem irigasi, hubungan raja dan rakyat melalui pejabat lokal. Titik umum ketatanegaraan Hindu-Buddha. Yang pertama ada monarki absolut. Yang kedua ada raja dianggap suci atau keturunan dewa. Yang ketiga ada kombinasi budaya India dan adat Nusantara. Yang keempat ada adanya hierarki pejabat yang kuat. Dan yang kelima adanya pembagian wilayah dan kewajiban upeti. Yang keenam ada pemerintahan terpusat namun tetap memakai struktur lokal. Yang ketujuh ada hukum berdasarkan dharma dan adat. Dan yang kedelapan ada administrasi pertanian dan perdagangan yang sangat penting. Selanjutnya adalah pengaruh bagi ketatanegaraan Indonesia modern. Sistem Hindu-Buddha memberikan warisan berupa istilah pemerintahan seperti raja, patih, senopati, desa, dan yang selanjutnya ada konsep wilayah Nusantara atau Majapahit. Yang ketiga ada struktur birokrasi awal. Yang keempat atau yang terakhir nilai kepemimpinan berdasarkan moral atau dharma. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai 7 menit kah ya?